Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah. Bunda senang ketemu Ahilman pagi ini? Alhamdulillah. Topik kita pagi ini menjadi istri dan ibu yang Allah mau. Kalau kita mau bahagia, maka hidup kita harus mengedepankan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kenapa? Kalau kita sibuk mengedepankan apa yang kita mau itu ada batasnya. Yang kita mau itu ada kurangnya. Yang kita mau itu ada relatifnya. Bunda sebagai istri punya mau, suami sebagai suami punya mau. Kalau dua-duanya mengedepankan apa yang dimaukan oleh keduanya, pusing atau tidak? Berantem atau tidak? Karena istri punya mau, suami punya. Tapi kalau keduanya mengedepankan apa yang Allah mau, aman atau tidak? Tenang atau tidak? Bunda jadi ibu punya mau, punya. Anak bunda punya mau, punya. Kalau bunda sibuk mengedepankan yang bunda mau, anak bunda sibuk mengedepankan apa yang anak bunda mau, bertengkar atau tidak? Karena boleh jadi masing-masing punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau ibu punya mau, anak punya mau, kemauannya disandarkan kepada maunya Allah, tenang atau tidak? Nyaman atau tidak? Oh, berarti hidup kita selama ini merasakan tidak bahagia karena sibuk mengedepankan apa yang kita mau, bukan apa yang Allah. Jelas sampai di sini? Oke. Pertama, Bunda, ketika bunda ditakdirkan jadi perempuan, bunda nih ya khusus, karena ini bunda kan dan teteh ya, bukan kan ya. Bunda teteh, saat bunda teteh ditakdirkan jadi perempuan, siapa yang mau? Allah. Pertanyaannya, ketika kita ditakdirkan menjadi perempuan itu baik atau tidak? Karena yang mau siapa? Allah. Maka di awal Ahilman ingin sampaikan begini. Beruntunglah bunda menjadi seorang perempuan, karena perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Maka wajar ada istilah kan, perempuan itu makhluk Tuhan yang paling mulia. Kenapa perempuan itu mulia? Karena perempuan itu dimuliakan, betul? Islam hadir memuliakan perempuan. Dulu sebelum ada Islam, mohon maaf, sebelum ada Islam, perempuan itu hina. Tapi ketika Islam datang, perempuan itu jadi apa? Mulia. Maka ukuran kemuliaan itu datang dari perempuan. Dalam hadis disebutkan ad-dunya'u mataun. Dunia itu perhiasan. Betul? Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solihah, perempuan yang soleha. Lihat, perempuan, al-mar'ah, perempuan, bukan laki-laki yang soleh. Ternyata perhiasan dunia yang paling indah adalah perempuan yang soleh. Maka ini catatan bagi kita. Jadi perempuan itu takdir, tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Jadi bunda datang ngaji pagi ini pilihan atau tidak? Karena bunda pengen sebagai diri perempuan yang mulia, ingin dimuliakan, dan tidak ada yang paling memuliakanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada surat khusus tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa. Ada sosok khusus disebutkan namanya dalam Al-Quran jadi sosok perempuan, Maryam. Ustadz, jadi perempuan itu luar biasa. Maka nanti bunda, ketika perempuan ingin menjadi sosok yang mulia dalam hidup, setidaknya ada 4 status yang harus dihadirkan. Apa? Jadi ada 4 posisi, ada 4 status
Yang perempuan itu kalau jaga status ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Mau atau tidak? Yang pertama, perempuan menjadi hamba dari Tuhannya, dari Allah. Hamba dari siapa? Allah, dari Tuhannya. Yang kedua, perempuan menjadi anak dari orang tuanya. Tiga, perempuan jadi istri dari suaminya. Dan yang keempat, perempuan jadi apa? Ibu dari, Masya Allah. Oke. Satu, perempuan jadi apa? Hamba dari Allah, dari Tuhannya. Dua, perempuan jadi apa? Anak dari orang tuanya. Tiga, perempuan jadi istri dari suaminya. Empat, perempuan jadi ibu dari anaknya. Oh Ustadz, berarti kalau kita sudah punya posisi ini, kita punya nggak potensi jadi mulia? Nah pertanyaannya, gimana caranya agar kita menjadi perempuan yang mulia? Karena kita diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka saat kita ingin jadi perempuan yang mulia, lakukanlah hidupmu wahai perempuan seperti apa yang Allah mau. Pertanyaannya, Ustadz, seperti apa perempuan yang Allah mau itu? Gitu pertanyaannya. Apa indikatornya? Apa cirinya? Jawabannya ada di surat An-Nisa ayat 34. Setidaknya Bunda, ada 3 kriteria yang diinginkan oleh Allah dari seorang perempuan, yang perempuan itu akan dikatakan mulia dalam hidupnya. Yang pertama, perempuan itu punya ciri namanya solehah. Apa? Oke, solehah. 2, perempuan itu punya ciri qanitah. Apa? Qanitah. Oke. 3, perempuan itu punya ciri hafizah. Pertanyaan selanjutnya, apa cirinya? Bagaimana kita disebut salihah, hafizah, dan qanitah itu? Nah, yang pertama, kalau Bunda ingin jadi istri dan ibu yang Allah mau, khususnya ya, umumnya jadi perempuan yang Allah mau, maka ciri yang pertama harus apa? Salihah. Apa itu salih? Salih itu artinya baik dan benar. Baik dalam pandangan Allah, benar dalam kehidupannya bersama dengan manusia. Apa contohnya? 1, Bunda sayang, jadilah perempuan yang taat kepada Allah. Punya iman yang baik. Punya iman yang tangguh. Punya iman yang kuat. Bunda harus belajar jadi sosok perempuan yang terus mendekat taat kepada Allah. Apalagi saat Bunda udah jadi istri. Apalagi saat Bunda udah jadi ibu. Sok, menurut Bunda, saat Bunda sebelum menikah, setelah menikah, ujiannya lebih banyak sebelum apa setelah? Sebelum punya anak sama setelah punya anak, ujiannya lebih banyak sebelum punya atau setelah punya? Kebergantungan kita kepada Allah tuh kudu makin kuat sebenarnya. Betul? Kemampuan kita ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka saat Bunda hidup, mengedepankan kemampuan Bunda, capek atau tidak? Capek. Bunda jadi istri, ngawasin suami 24 jam, bisa atau tidak? Terus gimana tuh Sandarkan urusan rumah tanggamu sama siapa? Yang bisa ngawasin suami kita siapa? Yang bisa ngebimbing pasangan kita siapa? Nih, kita ini kadang-kadang ya tidak baik untuk menjalankan hidup karena kita lupa untuk menyandarkan urusan sama siapa? Allah. Jadi kalau kita udah nyandarin imannya ke Allah, maka nanti konsepnya apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Maka rumusnya, perempuan yang soleha itu melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Apa rumusnya? Melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Gimana prakteknya? Sederhana deh, sederhana. 1, sholat. Bunda, teteh, sayang, kuatkan hatimu dengan apa? Sholat.
Barang siapa seorang perempuan kan, istri khususnya, sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Lihat poin pertama, sholat, sholat, sholat. Maka ingat bunda, perempuan soleha itu sholatnya terjaga. Maka orang beriman itu sholatnya khusyuk. Khusyuk itu berarti bukan hanya ketika sholat, tapi sebelum sholatnya khusyuk, ketika sholatnya khusyuk, setelah sholatnya khusyuk. Itu sholat. Makanya sholat, kenapa kalimatnya aqimus sholat, bukan af'alus sholat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan dengan mengerjakan sama atau beda? Kalau mengerjakan fokusnya hanya ketika pelaksanaan. Tapi kalau mendirikan, bunda, mendirikan bangunan kan pasti dari awal, betul? Nyiapin bahannya, nyiapin RAB-nya, nyiapin gambarnya, betul? Kemudian dibangunnya, setelah itu dirawatnya. Itu mendirikan. Jadi sholat yang baik itu bukan hanya mengerjakan, tapi harus apa? Mendirikan. Sebelum sholatnya diperhatikan, ketika sholatnya diperhatikan, setelah sholatnya diperhatikan. 1, wudu. Belajar wudu. Jangan-jangan wudu gak can bener. Belajar sholat, takbir teh kumaha. Jangan-jangan bacaan gak can bener. Atau tengarti. Baca Fatihah, tengarti isina. Padahal kalau ngerti enak gak sholatnya? Enak. Setelah sholat diperbaiki kehidupan setelahnya. Jadi orang itu simpel aja. Kalau anda mau lihat orang itu baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau kita mau lihat orang itu terjaga atau tidak, lihat bagaimana dia cara menjaga sholatnya. Maka perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Termasuk rezeki. Bunda, di Quran disebutkan kualitas rezeki itu tergantung kualitas sholat. Kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas jumlah, kalau kualitas berkah. Sok dibuka surat Toha ayat 132. Perhatikan dengan iman baik-baik ini. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Lihat, yang diperintahin apa? Sholat. Wastobir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menjalankan sholat. Maksudnya apa? Benerin sholatnya, jaga sholatnya, perbaiki sholatnya, tolong dipastikan sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, lanjut kalimatnya. La nas'aluka rizqan, jangan engkau bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kenapa di ayat itu kalimat sholat dihubungkan dengan rezeki? Jawabannya, salah satunya karena banyak orang yang melalaikan sholat gara-gara sibuk nyari. Betul apa betul? Karena banyak di antara kita yang sering meninggalkan sholat karena sibuk nyari, padahal dia lupa bisa sholat itu adalah rezeki. Berarti saat dia meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan. Jelas atau tidak? La nas'aluka rizqan, jangan engkau bertanya tentang rezeki. Kenapa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rizkimu. Masya Allah. Wal akibatu littaqwa, akibat ketakwaanmu kepada diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini rumus bunda sayang. Kalau bunda ingin jadi istri yang soleha, ingin jadi ibu yang soleha, maka tolong yang pertama jangan lalai dalam sholat. Bunda pernah Hilman sampaikan, kalau bunda tanya, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Sederhana. Ciri Allah mencintai kita itu, cirinya nih, cirinya. Salah satunya adalah saat Allah tanamkan di hati kita keinginan untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Berarti itu ciri Allah sedang apa? Cinta sama kita. Sebaliknya,
Ciri Allah memalingkan cintanya kepada kita, gimana cirinya? Saat Allah memberikan dunia kepada kita, tapi dengan dunia itu malah membuat kita jauh dari. Maka bunda jangan ngerasa bahwa kalau bunda dikasih harta banyak Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih rumah tangga yang baik-baik saja Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih uang yang banyak Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih jabatan yang tinggi Allah sayang sama kita. Belum tentu. Kalau dunia itu tidak menjadikan kita makin dekat sama siapa. Kalau makin jauh, justru Allah sedang memalingkan cintanya kepada kita. Itu namanya istidraj. Jelas atau tidak? Maka rumusnya, kalau bunda ingin jadi perempuan yang Allah mau, jadi istri dan ibu yang Allah mau, harus jadi apa? Solehah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Sok mulai hari ini mah fokus ke situ. Allah seneng gak ya? Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Kalau Allah ridho, lakukan. Kalau Allah suka, lakukan. Kalau Allah malah jadi benci sama kita, tinggalkan. Jelas sampai di sini? Baru nanti masuk yang kedua, qanitat. Apa itu qanitat? Artinya taat. Jadi kalau bunda ingin jadi istri dan ibu yang Allah mau, harus apa? Taat. Taat sama siapa Ustadz? Dua. Satu, taat sama Allah. Dua, taat sama. Kalau istri taat kepada suami, kadek bunda, suami bunda teh pintu surga buat bunda. Lihat. Taatnya bunda ke suami perintah siapa? Ini rumusnya. Jadi kalau bunda sekarang melayani suami, sayang sama suami, cinta sama suami, bukan semata-mata cinta ke suami, tapi ini perintah siapa? Jadi kieu kalimatna. Jadi sandaran utamanya siapa? Allah. Bunda kalau melayani suami semata-mata untuk suami, capek atau tidak? Capek. Kalau mikirnya suami, capek atau tidak? Kalau mikirnya Allah. Makanya bunda, kalau bunda udah memberikan yang terbaik kepada suami, tapi suami tidak membalas kebaikan, jangan putus asa. Jangan jadi, kumanya aku mah udah jadi istri yang baik, udah soleh, aku teh udah ngerasa jadi, tapi suami aku teh kunaonnya menikit. Yang melembutkan suamimu bukan kelakuanmu, tapi yang melembutkan suami siapa? Maka saat bunda ingin melembutkan hati suami, minta sama siapa? Sama Allah. Jangan minta sama suami. Yang punya hati siapa? Yang nyiptain hati siapa? Yang lembutin hati siapa? So sibuknya lakukan aja apa yang Allah mau, biar nanti Allah ikutin apa yang kita mau. Kita mah banyak ngikutin apa yang maunya suami, tapi lupa sama Allahnya. Maka kalau suami nyuruh tapi melanggar aturan Allah, boleh nggak kita tolak? Boleh, tapi dengan komunikasi yang baik. Catat, bunda boleh nolak apa yang suami minta, tapi dengan komunikasi yang baik, selama itu melanggar aturan Allah. Mama teh lebih cantik kalau nggak pakai jilbab. Cek si ayah teh, mama buka jilbabnya. Boleh nggak kita nolak? Karena itu melanggar aturan. Tapi nolaknya kudu bener. Kamu nyuruh apa barusan? Nitah naon bieu teh? Mikir hari mana pak? Itu mah nggak bener. Ulah gitu cara nolakna. Ulah gitu cara membantahnya. Kalau bunda gitu cara membantahnya, suami salah nyuruh yang nggak baik, bunda pun salah punya sikap yang tidak baik. Jelas atau tidak? Maka catat, bunda taat ke suami teh karena perintah siapa? Kalau udah gitu jadi tenang. Betul nggak? Maka ditanya sahabat, ya Rasul, siapakah istri yang baik itu? Baik ya, berarti baik itu istri yang terbaik dalam pandangan Allah sesuai apa yang Allah mau. Kata Nabi ada 4 cirinya. Ada berapa? Ini masuk kategori konitah nih, istri nih. Ya,
taat sama suami itu. Ternyata ada 4 ciri istri yang baik itu. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategori itu. Apa istri yang baik itu cirinya? 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami itu. Bunda, nggak harus cantik untuk disenangi oleh suami. Saya ulangi, nggak harus cantik untuk disenangi oleh suami. Cukuplah jadi perempuan yang menarik. Karena yang cantik belum tentu, tapi yang menarik insya Allah. Jadi cantik di depan siapa? Suami. Maka lihat, istri yang baik, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati siapa? Hati suaminya, bukan suami orang lain. Ini catatan, bunda kalau keluar rumah meni masya Allah, ari dalam rumah meni nauzubil. Berubah. Suami mau pulang, siapin parfum yang terbaik. Bunda pakai pakaian terbaik. Datang, salam ayah pulang, ambil tasnya, cium tangannya. Kan sering ayah sampaikan, cium. Kalau orang biasa nyium ke suami, suami bukan nyium ke orang. Suami kadang-kadang kalau dimulai heula. Bener. Iya rumusnya. Suami pulang, ambil tas. Tanya, ayah mau mandi dulu? Mau makan dulu? Siapin segala macamnya. Makanya sering Ahilman sampaikan ini, catat ya ini ya. Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan lupa untuk apa? Dicium. Hafal kan? 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa untuk dicium. 1, ubun-ubunnya. 2, keningnya. 3, pipinya. 4, punggung tangannya. 5, telapak tangannya. Ada berapa? 1, ubun-ubun agar hati istrimu lembut. Kening agar istrimu ingat terus kepada dirimu. 3, pipi agar istrimu sayang kepada dirimu. Kemudian punggung agar dia mau berbakti kepada dirimu. Kemudian telapak tangan agar dia mau melayani dirimu. Aya elmuna. Matak pas dicium ubun-ubun itu didoakan. Wah, sing lembut maneh teh. Ulah keras hirup teh. Loba kahayang maneh teh nya eueuh gitu. Jadi aya ilmu. Masya Allah. Nama hiji, istri yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami. 2, istri yang taat ketika diperintah oleh suami. Selama suami memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. 3, istri yang bisa menjaga diri saat ditinggal oleh suaminya. Dan 4, istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya. Tuh. Tah eta namina qonita. Namanya apa? Taat sama suami karena perintah siapa? Mulai hari ini kalau bunda ingin jadi istri yang Allah mau, ikutin apa yang Allah mau. Betul? Dan yang ketiga, hafizah, istri dan ibu yang pandai menjaga. Bunda catat 2 ya. 1, jadi istri, jadi ibu, tolong 1, jaga lisan. Jaga apa? Mulai hari ini please ya, please mulai hari ini ulah ngomong nu teu kudu diomongkeun. Jangan banyak bicara yang tidak harus dibicarakan. Hati-hati, lisannya perempuan itulah yang menyebabkan dia berpenghuni di api neraka. Sok mulai hari ini mah. Mulai hari ini stop. Lamun terpenting ulah ngomong. Ulah segala rupa digosipkeun lisan. Ama suami kalau bicara mulai ditata ayeuna mah. Ulah segala rupa diomong. Imam meni hayang we ka suami teh cerita. Tahan. Ada waktunya, ada masanya, betul? Ustad, tapi kan wanita memang nalurinya bicaranya banyak. Iya. Maka ada cara melampiaskannya. Gimana cara melampiaskannya? Zikir. Lisan yang biasa berzikir, maka dia akan punya batasan untuk bicara yang tidak baik.
Jadi kalau bunda kesel, zikir. Kalau bunda diajak ngagosip, zikir, istighfar. Imo kadang-kadang batur tengomongkan, orang jadi omongan. Mataknya hati-hati, perempuan tolong jaga lisan ya. Jaga lisan. Karena yang akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka adalah lisanmu. Sama suami bicara yang baik-baik ya. Jangan ngeluh berlebihan, jangan marah berlebihan. Kalau minta tuh lihat waktunya, lihat masanya, lihat keadaannya. Insya Allah. Dan yang kedua pesan dari Ahilman, tolong jaga aurat. Jaga apa? Sok bunda pelan-pelan ya, belajar ya. Mulai pakai hijab yang syar'i, yang lebih baik ya. Tutup semua yang hal-hal yang menjadi aurat kita dalam diri kita. Sok pelan-pelan. Kita memang belum jadi perempuan yang baik seutuhnya, tapi kita mau belajar jadi perempuan yang lebih baik sebetulnya. Betul? Insya Allah. 3, jadi istri, jadi ibu, nih soleha, konita, hafizah. Jadi istri ke suami, jadi ibu ke anak. Sok bunda, sekarang yang punya anak, sok. Catat setidaknya ada 4 yang harus ibu lakukan untuk anaknya. 1, bunda, solehkan diri sebelum solehkan anak. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Bunda teh hari ini taklim, ikut kajian sama Ahilman dengan izin Allah. Dan bunda jangan kaget ya, kalau tema-tema Ahilman tuh pasti ke hati lagi, keluarga, rumah tangga. Karena ini belajar. Bunda tuh kenapa ngaji? Biar pengen punya anak yang soleh, betul nggak? Jadi bukan semata-mata biar bunda soleh, tapi anak bunda pengen soleh. Bunda ikut tahsin, ikut bacaan Quran. Malu sama anak, masa anak suruh baca Quran kita nggak bisa baca Quran? Maka bunda pelan-pelan belajar Quran itu. Dari mulai a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dha. Itu semua belajar, pelan-pelan. Yang kedua caranya adalah doakan anak kita. Bunda sayang, doa itu bisa menembus apapun. Doakan anak kita. Ahilman dengan izin Allah ya, hari ini bisa ditakdirkan seperti ini, kalau boleh disebutkan ini karena doa orang tua saya. Doa wabil khusus ibu saya. Saya sering ceritakan cerita ini kepada siapapun. Saya tuh waktu kecilnya nakal banget. Cengos. Kelihatan kan? Gerak-gerik. Pokoknya nama. Gak mau diem. Sampai tetangga tuh sering ngeluh ke ibu saya. Kata tetangga saya, Mama, ibu iya si Iman teh kia gitu aja. Terus kata ibu saya gini, shh, maafin anak saya katanya. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Terus saya pernah bilang ke ibu saya, mual mungkin mah ustadz di mana? Manya ustadz kia, saya bilang gitu. Tapi ibu saya bilang nanti Iman jadi ustadz. Ditambah nggak yakin lagi karena mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya kuli di pasar. Jadi secara keturunan itu nggak langsung gitu ada ustadz gitu, ada ulama, paling ada kakek nenek gitu ya. Jadi asa nggak mungkin ketika ibu saya bilang nanti jadi ustadz gitu. Lulus SD, ibu kami masukin ke pesantren, saya masuk ke pesantren. Saya nanya ke ibu saya, Mama kenapa Iman harus masuk pesantren? Kata mama saya, iya biar Ilman belajar ilmu agama ya, belajar di pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi ayah saya meninggal ketika saya masuk pesantren, kelas 1 SMP berarti. Jadi Abah anak yatim sejak kecil. Setelah ayah meninggal, tinggal ibu sendiri. Saya bilang ke ibu saya, Mama, Iman di rumah aja lah, gak usah masuk pesantren. Kan besar biayanya. Apa kata mama saya? Jangan. Iman harus tetap di pesantren. Dari mana biayanya? Saya bilang. Kata mama saya, nanti mama yang cari sendiri. Jadi ibu saya itu kalau pagi-pagi berangkat dari rumah ba'da subuh, buka jongko di pasar. Pulang zuhur, habis zuhur keliling, kalau kata orang Sunda mah ngider. Bawain dagangan keliling kampung sampai jam 5 sore. Itu tiap hari. Untuk anaknya biar bisa sekolah. Maka setelah itu saya mulai berubah tuh. Gak mau, ya artinya gak mau nakal lagi gitu ya. Gak mau cengos lagi gitu. Saya tinggalin hal-hal yang kira-kira gak penting lah. Sampai kemudian kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren itu. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Kemudian ibu saya stroke, sakit. Sehingga ibu saya gak bisa lagi jualan seperti biasa. Sehingga saya gak bisa sekolah kan.
karena gak punya biaya. Tapi kata ibu saya, Iman kalau mau sekolah harus pinter. Biar dapat apa? Beasiswa. Hanya bilang Iman kalau mau sekolah harus apa? Pinter. Biar dapat beasiswa. Ku mamah didoakeun. Iman sing dapat beasiswa bisa sekolah. Maka setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah. Saya gak mau nyakitin hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya agar bisa nyenengin hati ibu saya. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya tuh karena stroke, jadi makannya harus disuapin sama kita gitu. Jadi kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Nah ibu saya itu kalau pagi-pagi sarapan suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi gitu. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa, saya bilang gitu. Gak mungkin lah. Dulu di Garut ke Jakarta teh asa jauh kan. Asa gak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh, ulah gitu jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin. Bunda, teteh, izin Allah ya. Sekarang, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh kapanpun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bunda, Ahilman tahu, mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan anak-anaknya hari ini. Mungkin ada yang diuji dengan anak-anaknya. Tapi pesan saya, doakan anak bunda. Peluk badannya, cium keningnya, cium ubun-ubunnya, usapin kepalanya. Itu anak titipan dari siapa? Allah. Ternyata pinternya anak kita bukan semata-mata karena IQ-nya. Tapi karena doa terbaik dari ibunya. Maka yang sering Ahilman sedihkan hari ini, bukan kehilangan ibu saya. Tapi yang saya sedihkan kehilangan doa-doa ajaib dari ibu saya. Maka sekarang anak bunda sekolah, cari sekolah yang baik. Sebelum dia berangkat, peluk tubuhnya, cium sama bunda. Doain. Sebelum dia tidur, doain. Kadang Allah menguji kita dengan pasangan kita, tapi bisa jadi Allah membahagiakan kita dengan anak-anak kita itu. Maka bunda jangan putus asa dalam hidup. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti, tapi mungkin ya. Mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan pasangan. Rumah tangga mungkin bunda ngerasa bahwa hancur rumah tangga bunda, misalnya ada. Rumah tangga kita boleh hancur, nggak apa-apa, tapi anak-anak kita nggak boleh hancur. Kita punya anak-anak ke depan, besarkan dia dengan kasih sayang ke depan. Bunda jangan takut, jangan khawatir, bersama dengan Allah ada kebaikan. Maka nanti yang ketiga, cari pendidikan yang baik. Bunda, tanggung jawab kita buat anak. Ingat ya, kalau buat anak itu bukan biaya, tapi namanya investasi. Ulangi, kalau buat anak namanya bukan apa? Biaya, tapi namanya investasi. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis, tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi.
Maka bunda jangan takut, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Betul? Baru nanti yang keempat, husnuzon sama Allah. Apa? Husnuzon sama Allah. 1, solehkan diri sebelum solehkan anak. 2, doakan anak setiap saat, setiap waktu. 3, cari pendidikan yang baik. 4, husnuzon terus sama anak kita. Insya Allah bunda, Allah makin senang sama kita, Allah makin sayang sama kita, dan kita juga bisa mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bismillah bunda, jaga lisannya, jaga auratnya, jaga dirinya. Insya Allah Allah menjaga diri kita dari keburukan yang datang. Insya Allah. Baik bunda sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan.